perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat ke-6 sama-sama. Ia tidak ada di sana, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sama-sama kita katakan, teman-teman, ada manusia yang tidak pernah berdosa. Berdosa itu apa sih teman-teman? Berdosa itu artinya apa? Berdosa itu berbuat jahat. Berbuat jahat itu misalnya apa? Berbohong. Ayo, siapa yang berbohong di sini? Oke, jujur, bagus. Berbuat jahat itu adalah marah, tidak hormat sama orang tuanya. Cara tidak hormat sama orang tua suka marah-marah. Marah-marah itu apa? Pakai nada tinggi, mama ini loh, papa ini loh. Kalian semua pernah begitu sama orang tua kalian? Itu adalah anak yang jahat. Ada lagi orang jahat itu, misalnya pilih-pilih teman. Kamu kaya ya? Kamu miskin ya? Kamu agama Hindu ya? Kamu agama Muslim ya? Aku nggak mau temenan sama orang Hindu, aku nggak mau temenan sama orang Muslim, aku nggak mau temenan sama orang Konghucu. Anak kayak gitu adalah anak jahat. Kalian gitu nggak sih kalau berteman? Temannya satu agama, kalau berteman itu yang kaya saja, kalau berteman itu yang ganteng aja. Yesus, teman-teman, adalah manusia yang tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat jahat. Tuhan, teman-teman, hadap ke sini dong. Shalom. Tinggalkan dulu HP-nya, tinggalkan dulu jamnya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan saat ini. Lihat Pak Pendeta, teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat. Tuhan itu mau berteman. Yesus mau berteman pada semua orang. Tuhan Yesus bisa bermujizat nggak? Kalian tahu nggak mujizat itu apa? Mujizat itu melakukan sesuatu yang mustahil jadi nggak mustahil. Contohnya, menyembuhkan penyakit. Siapa yang Tuhan sembuhkan? Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Orang itu nggak percaya sama Yesus, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita nggak boleh pilih-pilih. Kamu Muslim, kamu Hindu, kamu Konghucu, nggak boleh. Itu anak-anak yang jahat. Kalau teman-teman kalian ada yang seperti itu, jangan ditiru. Karena itu anak pembuat kerja. Ya. Nah teman-teman, Tuhan Yesus saat ini, kenapa dia tidak pernah berbuat jahat? Kenapa dia berbuat baik? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan yang turun menjadi manusia. Manusia itu sebutannya apa? Sebutannya adalah anak-anak Allah. Makanya Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya. Anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Masa Tuhan beranak? Masa Tuhan nikah sama orang dia punya anak? Enggak. Tuhan itu jadi manusia. Manusia sebutannya adalah anak-anak Allah. Sehingga Tuhan jadi anak manusia. Dan dia mengajarkan jangan pilih-pilih sama orang. Suka menghina agamamu apa gitu ya. Kalau kalian dihina hanya karena masalah agama, ingat, jangan dendam. Lapor saja pada guru-guru di sekolah. Atau lapor ke Bu Kesia. Ya, jangan takut. Ya. Nah, teman-teman, hari ini Allah yang menjadi manusia. Teman-teman tahu nggak? Adakah Tuhan yang pernah jadi manusia, teman-teman? Siapa Allah yang pernah jadi manusia?
Ada apa yang jadi manusia? Cuman satu. Siapa? Tuhan Yesus. Dia mau jadi manusia. Kenapa? Karena dia tahu anak-anak Tuhan itu lagi sakit. Contoh misalnya, kalian kalau sakit, siapa pernah ke rumah sakit? Kalian pernah ke rumah sakit ya? Kalau kalian sakit, orang tua kalian ada di situ nggak? Ya. Kalau anaknya sakit, orang tuanya pasti datang. Saat itu dunia, manusia itu lagi sakit teman-teman. Manusia itu suka menghina temannya. Manusia itu suka berbohong. Manusia itu suka merendahkan teman-temannya. Manusia itu suka jahat orang tuanya. Lagi sakit mereka. Makanya Tuhan datang memberikan contoh yang baik. Tapi apa yang terjadi? Manusia nggak ada yang suka. Karena ada yang suka, Tuhan Yesus mau dibunuh teman-teman. Kamu ngapain sih Tuhan kesini? Ini kan hidup saya. Kamu ngapain kesini? Mending pulang ke surga sana. Gitu teman-teman. Karena semua orang jahat. Kalau ada orang jahat, kalau semua orang jahat, orang baik pasti dijahati. Kamu nggak rokok kan? Makanya rokoklah. Akhirnya habis uangnya untuk beli rokok. Kan gitu ya. Jadi teman-teman, misalkan kalian misalnya diajari untuk beli pil, namanya orang jahat pil ya, supaya buat mabuk gitu ya. Namanya orang jahat pengen membuat kalian menjadi jahat. Nah teman-teman, di sini kita belajar bahwa Allah itu tidak disukai sama orang jahat. Kalau ada teman-teman yang suka bully kalian pernah dibully gak sih masalah iman Kristus? Kalau pernah, berarti itu adalah teman-teman yang jahat. Wong Tuhan Yesus saja disalib, masa teman-teman gak dibully? Tapi kalian tidak boleh ikut-ikut untuk membully. Dilaporkan saja pada guru ya. Jadi teman-teman, kita punya Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga kalau teman-teman berdoa, kalau menyebut nama Tuhan, pikirannya kemana? Melihat apa? Misalnya Tuhan Yesus. Tuhan tahu nggak gambarnya Tuhan Yesus? Tahu nggak gambarnya Tuhan Yesus? Rambutnya panjang. Dan laki-laki ganteng. Coba kalau kalian nggak kenal Tuhan Yesus, terus kalian merem berdoa, apa pikiran kalian? Kan kosong ya, gampang kesurupan kan gitu. Orang kesurupan kan pikirannya kosong. Tapi kalau kita berdoa, kita tahu gambaran Tuhan itu bagaimana. Gambarannya seperti Tuhan Yesus, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya kepala. Tuhan kita punya kepala, tangan, kaki, dan mata. Kok bisa tahu? Kalian kok tahu teman-teman? Yang bertiga, siapa itu namanya? Oke, fokus ya ke sini ya, ditaruh dulu HP-nya. Kalian kok tahu Tuhan itu punya kepala, kaki, sama tangan? Bisa aja Tuhan itu tangannya ada 5. Bisa aja matanya ada 10. Bisa aja jarinya ada 10. Tapi kan enggak ya? Tuhan itu tangannya ada 2, kakinya ada 2. Kok bisa kalian tahu? Karena dia pernah jadi manusia. Iya dong. Karena orang nggak suka sama orang baik, dibunuhlah Tuhan. Dengan cara apa? Disalib. Setelah disalib, dia mati. Karena dia Tuhan, dia bisa bangkit. Ya, teman-teman, nanti suatu saat manusia bakal mati. Ada di sini orang tua yang sudah meninggal? Ada? Orang tua yang sudah meninggal katakan. Oke. Gak usah khawatir. Semua orang pasti mati. Teman-teman harus siap. Suatu saat orang tua kalian pasti nggak ada di sini. Suatu saat. Tapi jangan khawatir. Ketika dia mati, dia akan bangkit. Hari kapan tuh bangkitnya? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua orang akan mati. Tapi orang yang percaya Kristus adalah orang yang bisa bangkit dari kematian. Kalau kalian percaya pada Yesus Tuhan,
Kalian kalau mati nanti bisa bangkit. Ya. Jadi penting untuk kalian tetap percaya sama Tuhan. Gak apa-apa aku dibully, tapi ketika aku mati aku akan bangkit. Seperti Yesus bisa membangkitkan diri. Dan Yesus pula akan membangkitkan teman-teman ketika sudah mati. Dan membangkitkan orang tua kalian yang sudah mati. Dan ketika malaikat saat itu berkata pada Maria, Maria jangan takut, Yesus sudah bangkit. Orang Kristen itu nggak boleh takut. Nggak boleh takut apa? Yang pertama, nggak boleh takut dibully. Karena cuma orang jahat yang membuli orang baik. Nggak usah takut, orang baik kok takut. Yang takut itu orang jahat. Karena orang jahat itu musuhnya tuh Tuhan. Satu, jangan takut untuk dibully. Lapor guru. Boleh berantem, berkelahi masalah itu, tetapi tidak boleh benci, tidak boleh dendam. Harus ada pengampunan. Ya, namanya kita mungkin emosi, oke, tapi harus selesai ketika matahari tenggelam. Yang kedua, jangan takut sama kegelapan. Ayo, yang takut sama setan siapa? Yang takut sama setan angkat tangan. Kok takut sama setan? Setan itu apa teman-teman? Terbuat dari apa? Setan itu, iblis itu dimulai dari dia seorang malaikat. Ingat teman-teman ya, dia adalah malaikat. Tapi malaikatnya memberontak kepada Tuhan. Malaikat inilah akhirnya jatuh dalam dosa dan jadi iblis. Jadi misalnya ada di sini ada Mbak Utinya, omanya yang sudah meninggal. Oke. Ketika oma kita, Mbak Uti kita meninggal, terus tiba-tiba arwahnya datang ke rumah. Apakah itu oma? Apakah itu Mbak Uti? Betul, bukan ya? Itu iblis. Nyamar jadi oma. Hati-hati ya. Iblis itu adalah malaikat. Musuh kita cuma satu. Musuh kita bukan orang yang berbeda agama. Musuh kita bukan orang yang jahat sama kita, tapi musuh kita cuma satu. Siapa? Iblis. Jadi jangan takut sama kegelapan. Malaikat mengatakan jangan takut, Yesus hidup. Kalian kalau ketemu sama setan, bagaimana kalimatnya? Satu, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi. Pergi dia, coba. Kalau kalian takut, pegang dadanya, terus ucapkan kata-kata Pak Pendeta sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, saya berani. Ucapkan terus, dalam Yesus saya berani, dalam nama Yesus saya berani. Tidur pulang sendiri di rumah, kamar jangan bareng sama orang tua. Kalau ditinggal orang tua pergi, gak usah takut. Kencing di malam hari, gak usah takut. Dalam nama Yesus aku berani, dalam nama Yesus aku berani. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Rohnya Tuhan yang punya banyak rohnya, bisa terpecah dan itu diam di hati kalian. Karena itu dijaga sama Tuhan. Jadi kalau orang bisa melihat kita itu sinarnya terang teman-teman. Iblis itu kalau lihat kita silau. Harusnya mereka takut. Yang takut itu iblis, bukan kalian. Semakin kalian takut, dia semakin tertawa. Anak Tuhan takut, ketawa sambil tepuk tangan ini. Ingat, Yesus sudah bangkit. Jangan takut. Takut dibully, takut kegelapan, takut setan, dan yang ketiga, takut tentang kematian. Suatu saat orang tua kalian akan meninggal. Suatu saat kalian harus bisa mandiri, nyuci baju sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, belajar sendiri suatu saat. Karena manusia akan meninggal. Kenapa kok meninggal? Karena Tuhan Yesus menyiapkan namanya tempat di sorga. Sorga itu tempat apa sih teman-teman? Sorga itu tempat orang-orang jahat gak ada. Orang yang bisa berteman satu dengan yang lain itu saling menerima.
bersukacita bersama, tertawa bersama, kita satu keluarga Allah. Makanya kalau kalian suka membuli, tempatnya bukan di surga, tapi di mana? Neraka. Oke teman-teman, biarlah pada saat ini kebangkitan Tuhan membuat kita tidak pernah takut akan kehidupan ini kecuali takut kepada Allah. Dan biarlah kita menjadi teman-teman yang semakin percaya pada Kristus, bahwa Kristus bisa membangkitkan kalian semua dari kematian dan bangkit dalam kehidupan. Jadi ingat, Tuhan Yesus berteman dengan semua orang. Begitu dengan kalian semua. Jangan pilih-pilih hanya kekayaan dan juga berkaitan dengan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Memberkati, terima kasih. Mari saat ini kita masuk ke dalam doa. Oke, siapkan hati kita, siapkan tangan kita, hidup kita. Kita tutup mata, mari kita berdoa. Pak Pendeta berdoa untuk kalian semua ya. Mari sampai tutup dulu mulut kita, karena ngomong kita hentikan dulu. Kita akan berdoa, sikap yang hormat, sikap yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami percaya bahwa Allah akan menguatkan hati anak-anak kami. Mampukan hati anak-anak kami menjadi punya hati yang dapat memelihara iman mereka di tengah-tengah setiap pergumulan iman mereka. Kami percaya bahwa Allah akan memperkenalkan pribadinya dan Allah menjaga anak-anak kami, sehingga kami percaya sampai akhir mereka bisa setia memelihara iman mereka. Kami percaya Tuhan tidaklah mudah untuk kami memelihara iman kami, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menemani hati mereka dan malaikat Tuhan menjaga mereka, sehingga iblis takut melihat mereka. Ajarkanlah anak-anak kami Tuhan untuk tidak takut pada iblis. Ajarkanlah anak-anak kami Tuhan untuk kami punya keberanian memandang iblis menjadi musuh kami, karena dia adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan bila pasca ini kami bisa merasakan kebangkitan Tuhan dengan cara kami tidak takut lagi pada iblis, kami tidak takut lagi pada pembulian, karena Tuhan akan menghajar iblis, menghajar orang-orang yang menyakiti hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi Kristen, percaya pada Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada MC. Baik, beri tepuk tangan buat Bapak Pendeta Pras. Ya, luar biasa. Gimana? Oke, kita terima kasih kepada Bapak Pendeta Pras. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Pendeta Pras. Tuhan Yesus memberkati. Kasih semuanya. Oke, ya. Setelah kita akan berkenan Tuhan, ya, kita mau ngapain ya? Ya, kita mau ngapain ya? Tukar kado? Oh no. Tadi udah beda belum? Kalian nggak bawa kado? Di sini udah ada kado. Ya. Apa ya hari ini ya? Apa ya hari ini ya? Oke. Sebenarnya kita akan mendengar dua kata dari perwakilan guru agama Kristen SDN 3 Bangunsari. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Kesia. Selamat siang. Siang atau pagi? Oh siang. Siang atau pagi? Oh siang. Selamat siang. Mana dong semangatnya, senyumnya mana dong, tepuk tangannya mana dong. Siapa yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh angkat tangannya dua-dua tinggi ke atas. Sekali lagi kasih jempolnya buat Pak Pras. Terima kasih Pak Pras, Tuhan memberkati ya. Hari ini teman-teman semuanya ada dalam kegiatan ibadah perayaan Paskah. Siapa yang hari ini antusias dari pagi tadi sudah datang jam 7 pagi? Ada? Oh, tenang nih. Jam 7 pagi atau jam 7 lewat? Jam 7 pagi. Oh iya, ya. Luar biasa sekali ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh angkat tangannya? Shalom. Puji nama Tuhan.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Pak Prakoso Adi Putra Wibowo yang sudah memberkati kita semuanya, juga perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena menghadiri kegiatan Purna Bakti dari rekan ya, yang juga seprofesi. Terima kasih untuk Bu Endang. Bu Endang ini mengajar di kelas berapa? 4B. Mana 4B? Angkatan 4B? Nah itu dia murid-muridnya 4B ya. Luar biasa. Ya, terima kasih juga untuk mama-mama yang luar biasa, papa mama yang luar biasa. Antusiasnya dari kemarin sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan juga teman-teman multimedia, Pak Guru, ada Pak Galih. Pak Galih kelas berapa ya? Sebelahnya kelasnya kelas 4C. Ada Pak Amin, ini adalah juga tenaga di SDN 3 Sari. Tadi di belakang juga ada Pak Budi, beliau juga mengajar di sini selaku guru kelas 3B. Dan juga teman-teman semua tim PAW yang sudah membantu ya. Ini proyeknya dari tahun ke tahun loh ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kita mengucap kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Halo? Halo? Siapa yang baik? Siapa yang baik? Tuhan. Kenapa Tuhan baik? Hah? Karena Tuhan, ini loh kayak gambarnya ini loh. Karena Tuhan apa? Rela, merelakan dirinya untuk disalib, merelakan dirinya untuk bangkit kembali, ya, menyatakan bahwa Dia menang di atas maut dan menghapuskan setiap penderitaan kita. Sudah banyak follower Pak. Nanti bisa ya dilihat ya di Facebook. Ya, kita akan melanjutkan acara. Bu Gesa tidak banyak memberikan sambutan, tapi Bu Gesa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir dan sudah membersamai acara pada saat pagi siang hari ini. Dan diharapkan, dimohonkan untuk anak-anak, halo, tidak pulang terlebih dahulu karena habis ini ada acara mencari telur.